selamat datang di video tata cara tera-tera ulang timbangan sentisimal. Timbangan sentisimal merupakan salah satu jenis timbangan yang sering digunakan di pasar tradisional. Sebagai alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan, timbangan sentisimal perlu untuk dijamin kebenarannya melalui tera-tera ulang. Sebelum kita mulai tata cara tera-tera ulang, mari kita kenali bagian-bagian timbangan sentisimal. Lantai muatan, penyetel 0, batang skala, bobot ingsut, jarum penunjuk, tolok kesetimbangan, pengunci batang skala, piring anak timbangan, dan unting-unting. Tata cara tera-tera ulang timbangan sentisimal. 1. Pemeriksaan. 2. Pengujian. 3. Pembubuhan cap tanda tera. Pemeriksaan timbangan sentisimal pada saat tera meliputi merek, kelas, kapasitas maksimum, minimum menimbang, nilai E, nomor izin, dan nomor seri. Untuk tera ulang, pastikan timbangan sudah ditera sebelumnya. Sahabat, timbangan sentisimal merupakan timbangan bukan otomatis yang persyaratan kemetrologiannya diatur dalam SK Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 131 Tahun 2015. Sesuai dengan timbangan sentisimal yang kita gunakan, di mana kapasitas maksimum timbangan adalah 150 kg dan nilai E adalah 100 gram, maka penentuan kelas akurasi berdasarkan syarat teknis ini adalah N sama dengan kapasitas maksimum per E sama dengan 150 kg per 0,1 kg sama dengan 1.500. Sehingga, berdasarkan tabel di samping, timbangan ini masuk kelas akurasi 3. Sebagai informasi tambahan, timbangan sentisimal dirancang untuk kelas akurasi 3. Sahabat, berdasarkan tabel BKD ini, timbangan sentisimal kapasitas maksimum 150 kg dan daya baca 100 gram memiliki titik perubahan BKD yaitu sampai muatan 50 kg BKD sebesar plus minus 50 gram dan sampai 150 kg BKD sebesar plus minus 100 gram. Sehingga grafik perubahan BKD-nya adalah sebagai berikut. Oh iya, jangan lupa sahabat meteorologi, pada saat tera ulang, nilai BKD pengujian kebenaran dan eksentrisitasnya adalah 2 kali BKD saat tera. Sebelum melakukan pengujian, kita harus menentukan anak timbangan standar yang akan digunakan. Syarat anak timbangan yang digunakan adalah BKD anak timbangan kurang dari sama dengan sepertiga BKD timbangan sentisimal. Berdasarkan ilustrasi ini dan tabel BKD anak timbangan, maka untuk timbangan ini anak timbangan yang digunakan harus minimal kelas M2. Persiapan pengujian. Sebelum melakukan pengujian, pastikan timbangan bersih, kering, dan tidak berkarat. Posisi timbangan dalam keadaan datar. Goyangkan lantai muatan untuk memastikan kedudukan pisau-pisau lantai muatan berfungsi dengan baik. Sahabat,
Sahabat, seluruh pengujian pada timbangan sentisimal memerlukan kegiatan penyetelan nol. Berikut peragaan cara menyetel nol timbangan sentisimal. Pastikan lantai muatan kosong. Geser bobot ingsut ke skala 0. Buka pengunci batang skala. Kemudian, periksa kesetimbangan jarum penunjuk terhadap tolok. Apabila posisi jarum penunjuk di bawah tolok, putar skrup penyetel 0 ke arah kanan hingga posisi jarum terhadap tolok setimbang. Seperti ini. Namun, apabila jarum penunjuk berada di atas tolok, maka putar skrup penyetel 0 ke arah kiri hingga posisi jarum terhadap tolok setimbang. Seperti ini. Pengujian kebenaran. Pengujian pertama dalam peneraan timbangan sentisimal adalah pengujian kebenaran penunjukan timbangan. Pengujian dilakukan pada satu titik muatan, yaitu kapasitas maksimum timbangan sentisimal. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat praktik pengujian kebenaran berikut ini. Setel 0 timbangan sesuai tata cara penyetelan 0. Setelah setimbang, naikkan anak timbangan sebesar 1/100 kapasitas maksimum timbangan ke piring anak timbangan. Naikkan anak timbangan pada lantai muatan sebesar kapasitas maksimum timbangan. Amati penunjukannya. Jarum penunjuk dan tolok setimbang sah. Jika jarum penunjuk menjungkit ke bawah, maka tambahkan imbuh sebesar 1 BKD pada lantai muatan. Amati penunjukannya. Jarum penunjuk bergerak melewati atau setimbang terhadap tolok, maka sah. Namun, bila jarum penunjuk bergerak tidak sampai tolok, maka batal. Jika jarum penunjuk menjungkit ke atas, maka tambahkan imbuh sebesar 1/100 BKD pada piring anak timbangan. Amati penunjukannya. Jarum penunjuk bergerak setimbang atau melewati tolok, sah. Namun, jika jarum penunjuk bergerak tidak sampai tolok, maka batal. Pengujian kedua adalah pengujian kepekaan. Pengujian ini dilakukan bersamaan dengan pengujian kebenaran. Syarat dari pengujian ini adalah ketika ditambah imbuh sebesar 1 BKD, jarum penunjuk harus bergerak minimal 2 mm dari posisi awal. Langkah pengujian kepekaan.
Setelah diperoleh posisi setimbang pada pengujian kebenaran, tambahkan imbuh sebesar 1 BKD, yaitu 100 gram pada lantai muatan. Kemudian, siapkan mal dan penggaris. Pastikan tebal mal 2 mm. Ukur jungkitan, bila bergerak minimal 2 mm, maka sah. Bila bergerak kurang dari 2 mm, maka batal. Pengujian ketiga adalah pengujian repeatability atau ketidaktetapan. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan timbangan, memberikan penunjukan yang sama jika diberikan muatan yang sama berulang-ulang dalam waktu yang berdekatan. Pengujian ini dilakukan dengan menaikkan muatan uji sebesar kapasitas maksimum timbangan minimal 3 kali. Syaratnya, selisih penunjukan terbesar tidak boleh melebihi BKD pada muatan uji tersebut. Perhatikan contoh hasil pengulangan penimbangan pada tabel berikut. Pada contoh 1, hasil penimbangan ke-1, 2, dan 3, posisi jarum penunjuk setimbang terhadap tolok, maka selisih penunjukan adalah 0, sehingga hasil pengujian sah. Pada contoh 2, hasil penimbangan ke-1, posisi jarum penunjuk setimbang terhadap tolok. Hasil penimbangan kedua, jarum penunjuk menjungkit ke atas. Setelah ditambahkan imbuh sebesar 1/100 BKD pada piring anak timbangan, jarum penunjuk bergerak setimbang atau melewati tolok. Penimbangan ketiga sama seperti penimbangan kedua, maka selisih penunjukan adalah 1 BKD atau kurang dari 1 BKD sehingga hasil pengujian sah. Pada prakteknya, hasil pengulangan penimbangan dapat bervariasi, sehingga kita dapat menggunakan tambahan imbuh setengah BKD. Agar mudah menghitung selisih penunjukan, kita dapat menghitung selisih kesalahannya. Berikut adalah beberapa contoh kasus pada pengujian repeatability. Contoh kasus 1. Lakukan prosedur penyetelan 0. Pastikan penunjukan setimbang. Naikkan anak timbangan sebesar 1/100 kapasitas maksimum timbangan atau 1,5 kg ke piring anak timbangan. Naikkan anak timbangan ke penerima muatan sebesar kapasitas maksimum timbangan atau 150 kg. Amati penunjukannya. Jarum penunjuk dan tolok setimbang, maka E1 sama dengan 0. Penimbangan kedua, goyang lantai muatan. Amati penunjukan. Jarum penunjuk menjungkit ke bawah, maka kita tambahkan imbuh 1 BKD atau 100 gram ke lantai muatan. Amati penunjukan. Jarum penunjuk menjungkit ke atas, maka kita tambahkan 0,5 dari 1/100 BKD atau 0,5 gram ke piring anak timbangan. Amati penunjukan. Jarum penunjuk dan tolok setimbang, maka E2 sama dengan plus 0,5 BKD. Turunkan imbuh. Penimbangan ketiga, goyang lantai muatan. Amati penunjukan. Jarum penunjuk menjungkit ke atas, maka kita tambahkan imbuh 1/100 BKD atau 1 gram ke piring anak timbangan. Amati penunjukan. Jarum penunjuk menjungkit ke bawah, maka kita tambahkan 0,5 BKD atau 50 gram ke lantai muatan.
Lalu, amati penunjukan. Jarum penunjuk dan tolok setimbang, maka E3 sama dengan minus 0,5 BKD. Berikut penjelasan kasus 1. Pada penimbangan 1, kesalahan sama dengan 0. Pada penimbangan 2, kesalahan sama dengan plus 0,5 BKD. Pada penimbangan 3, kesalahan sama dengan minus 0,5 BKD. Maka selisih kesalahan adalah plus 0,5 BKD dikurangi minus 0,5 BKD sama dengan plus 1 BKD sehingga sah. Contoh kasus 2. Setelah dinaikkan anak timbangan 150 kg ke penerima muatan, amati penunjukannya. Jarum penunjuk dan tolok setimbang, maka E1 sama dengan 0. Penimbangan kedua, goyang lantai muatan. Amati penunjukan. Jarum penunjuk menjungkit ke bawah, maka kita tambahkan imbuh 1 BKD atau 100 gram ke lantai muatan. Amati penunjukan. Jarum penunjuk dan tolok setimbang, maka E2 sama dengan plus 1 BKD. Turunkan imbuh. Penimbangan ketiga, goyang lantai muatan. Amati penunjukan. Jarum penunjuk menjungkit ke bawah, maka kita tambahkan imbuh 1 BKD atau 100 gram ke lantai muatan. Amati penunjukan. Jarum penunjuk tidak sampai tolok, maka E3 sama dengan lebih besar dari 1 BKD. Berikut penjelasan kasus 2. Pada penimbangan 1, kesalahan sama dengan 0. Pada penimbangan 2, kesalahan sama dengan E2 sama dengan plus 1 BKD. Pada penimbangan 3, kesalahan sama dengan lebih dari 1 BKD. Maka selisih kesalahan adalah lebih dari 1 BKD dikurangi 0 sama dengan lebih dari 1 BKD sehingga batal. Berikut adalah contoh lain hasil pengulangan pengujian repeatability. Pengujian keempat adalah eksentrisitas atau pengujian pojok. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran penunjukan timbangan sentisimal jika muatannya tidak diletakkan di tengah-tengah lantai muatan. Anak timbangan yang dibutuhkan adalah kapasitas maksimum gandar utama. Untuk melakukan pengujian ini, lantai dibagi menjadi 4 posisi pengujian. Amati gambar di samping saya ini. Bagaimana proses pengujian eksentrisitas ini? Mari kita simak peragaan berikut ini. Bagi lantai muatan menjadi 4 posisi, 1, 2, 3, 4. Setel 0 timbangan sesuai tata cara penyetelan 0. Setelah setimbang, kita geser bobot insut ke posisi skala maksimum gandar utama atau 15 kg. Naikkan anak timbangan 15 kg ke posisi 1. Amati penunjukan. Jarum penunjuk dan tolok setimbang. Posisi 1 oke. Geser anak timbangan ke posisi 2. Amati penunjukan. Pada posisi 2 ini, jarum penunjuk menjungkit ke bawah, maka kita tambahkan imbuh 1 BKD atau 50 gram ke lantai muatan. Amati penunjukan. Jarum penunjuk setimbang atau melewati tolok, posisi kedua oke. Turunkan imbuh.
Geser anak timbangan ke posisi 3. Amati penunjukan. Pada posisi 3 ini, jarum penunjuk menjungkit ke atas, maka kita tambahkan imbuh 1/100 BKD atau 0,5 gram ke piring anak timbangan. Amati penunjukan. Jarum penunjuk setimbang atau melewati tolok, posisi 3, oke. Turunkan imbuh. Geser anak timbangan ke posisi 4. Amati penunjukan. Pada posisi 4 ini, jarum penunjuk menjungkit ke bawah, maka kita tambahkan imbuh 1 BKD atau 50 gram ke lantai muatan. Amati penunjukan. Jarum penunjuk dan tolok setimbang, posisi 4 oke, sehingga pengujian eksentrisitas sah. Agar sah, maka hasil pengujian pada tiap posisi uji harus masuk BKD. Misalkan jarum penunjuk menjungkit ke bawah, maka tambahkan imbuh 1 BKD atau 50 gram ke lantai muatan. Jarum penunjuk tidak sampai tolok, posisi 4 tidak oke, maka pengujian eksentrisitas batal. Pengujian kemiringan dilakukan khusus saat tera. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada posisi kemiringan 50/1000 arah memanjang atau melintang, penunjukannya masih sesuai dengan persyaratan kemeteorologian. Untuk melakukan pengujian ini, sahabat perlu mengukur panjang atau lebar lantai muatan. Pada pengujian ini, anak timbangan yang digunakan adalah minimal setengah kapasitas maksimum timbangan. Bagaimana proses pengujian kemiringan ini? Mari kita ikuti video berikut. Posisikan timbangan dalam keadaan datar. Pada contoh pengujian ini, kita akan mengukur lebar lantai muatan, yaitu 33,2 cm. Maka tebal ganjal arah melintang adalah 50/1000 dikali 33,2 cm, yaitu 1,66 cm. Letakkan ganjal di bawah roda kanan atau kiri lantai muatan. Geser bobot insut ke posisi 0. Buka penutup batang skala. Pastikan posisi jarum penunjuk dan tolok setimbang. Pada pengujian ini, kita gunakan muatan 100 kg sehingga anak timbangan pada piring anak timbangan adalah 1 kg. Kemudian kita naikkan anak timbangan pada lantai muatan sebesar 100 kg. Amati penunjukannya. Jarum penunjuk dan tolok setimbang, maka sah. Jika jarum penunjuk menjungkit ke bawah, maka tambahkan imbuh sebesar 1 BKD atau 100 gram pada lantai muatan. Amati penunjukannya. Jarum penunjuk melewati atau setimbang terhadap tolok, maka sah. Namun, jika jarum penunjuk bergerak tidak sampai tolok, maka batal. Jika jarum penunjuk menjungkit ke atas, maka tambahkan imbuh sebesar 1/100 BKD atau 1 gram pada piring anak timbangan. Amati penunjukannya. Jarum penunjuk bergerak setimbang atau melewati tolok, maka sah. Jika jarum penunjuk bergerak tidak sampai tolok, maka batal.
Pengujian gandar utama dilakukan untuk mengetahui kebenaran penunjukan gandar utama. Anak timbangan yang dibutuhkan adalah kapasitas maksimum gandar utama. Lebih lanjut, berikut peragaan pengujiannya. Setel 0 timbangan sesuai tata cara penyetelan 0. Geser bobot insut ke posisi skala maksimum gandar utama atau 15 kg. Kemudian naikkan anak timbangan pada lantai muatan sebesar 15 kg. Amati penunjukannya. Jarum penunjuk dan tolok setimbang sah. Jika jarum penunjuk menjungkit ke bawah, maka tambahkan imbuh sebesar 1 BKD atau 50 gram pada lantai muatan. Amati penunjukannya. Jarum penunjuk melewati atau setimbang terhadap tolok, sah. Jika jarum penunjuk bergerak tidak sampai tolok, maka batal. Jika jarum penunjuk menjungkit ke atas, maka tambahkan imbuh sebesar 1/100 BKD atau 0,5 gram pada piring anak timbangan. Amati penunjukannya. Jarum penunjuk setimbang atau melewati tolok, maka sah. Jika jarum penunjuk bergerak tidak sampai tolok, maka batal. Pastikan timbangan yang telah ditera atau tera ulang dibubuhi dengan tanda tera sah yang berlaku. Berikut adalah pembubuhan cap tanda tera pada tera timbangan sentisimal. Pembubuhan pada skrup pengatur batang AB. Siapkan tang puntir atau gunting, tanda jaminan plombir yang dipasang pada tang segel, timah, dan kawat. Agar tidak dilakukan perubahan, amankan skrup pengatur batang AB dengan kawat dan timah. Bubuhkan tanda jaminan plombir pada skrup pengatur batang AB. Pada batang skala dan lubang jastir bobot insut, siapkan tanda daerah, pegawai berhak, sah logam, jaminan logam, dan palu. Lepaskan batang skala dari timbangan. Dengan menggunakan palu, bubuhkan tanda daerah, tanda pegawai berhak, dan tanda sah logam berurutan dekat kapasitas maksimum batang skala. Untuk mencegah perubahan, amankan lubang jastir bobot insut dengan membubuhkan tanda jaminan logam. Tambahkan lak yang telah dipanaskan pada skrup penutup piring anak timbangan dan bubuhi dengan tanda jaminan logam. Berikut ketentuan pembubuhan cap tanda tera pada tera ulang timbangan sentisimal. Tanda sah logam SL4 atau SL6 dibubuhkan di sebelah tanda tera sebelumnya atau bagian yang kosong pada timbangan. Tanda jaminan plombir dibubuhkan pada skrup pengatur batang AB. Tanda jaminan logam dibubuhkan pada lubang jastir bobot insut dan pada skrup penutup piring anak timbangan. Berikut adalah contoh pengujian anak timbangan perlengkapan.
Naikkan anak timbangan standar ke timbangan elektronik standar. Setelah penunjukan stabil, tekan TER. Catat penunjukan timbangan. Turunkan anak timbangan standar. Naikkan anak timbangan perlengkapan. Catat penunjukan timbangan. Bila kesalahan anak timbangan perlengkapan lebih kecil atau sama dengan BKD, maka sah. Untuk pembubuhan anak timbangan perlengkapan, siapkan palu, tanda daerah, tanda sah logam. Jenis, ukuran, dan lokasi pembubuhan cap tanda tera tercantum pada tabel berikut. Bubuhkan tanda daerah. Tanda sah logam pada bagian samping anak timbangan. Bubuhkan tanda jaminan logam pada lubang jastir anak timbangan. Untuk tera ulang, bubuhkan tanda sah logam di bawah tanda sah sebelumnya. Nah, sahabat meteorologi yang kami banggakan, demikian tadi penjelasan mengenai tata cara tera-tera ulang timbangan sentisimal. Semoga bermanfaat demi kejayaan meteorologi.